Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan para ulama, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Marilah kita sama-sama bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang, yaitu salat subuh berjamaah. Salat subuh itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berjamaah adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya membacakan ayat ini, maknanya ini tentang sebuah penyesalan, yaitu surat Sajadah ayat 12. Mau lebih perjelas? Halaman kedua paling atas. Ya, nanti boleh dicek biar kayak ustadz-ustadz yang lain ya. Halaman kedua paling atas. Maka ayat itu menjelaskan ada beberapa katanya, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ini adalah penyesalan seseorang yang berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan yang tidak ada ampunannya, tidak ada akhirnya. Maka dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya, ya Allah, saya sudah melihat ya Allah. Ya Allah, saya sudah mendengar ya Allah. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal sholihan inna muqinun. Untuk mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Maka dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan-perkataan ini tidak akan ada maknanya lagi. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat mencabut nyawanya manusia yang sudah berada di tenggorokannya. Sudah tidak ada lagi kata maaf yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada dasarnya hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ini, ulama katakan ini 70 kali lipat daripada kasih sayang seorang ibu. Mohon maaf ibu-ibu, ini bukan membanding-bandingkan. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ini 70 kali lipat daripada kasih sayang seorang ibu. Maka dikisahkan oleh para ulama, ini sempat diceritakan oleh Gusmu. Ini ceritanya bagus banget. Ceritanya seperti ini. Suatu ketika di akhirat, dua ahli neraka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai ahli nar, kemarilah.
Kemudian ketika mereka datang kepada Allah, maka Allah bertanya, gimana? Panas gak? Sakit gak? Sakit ya Allah. Panas ya Allah. Ya sudah. Kalau begitu kembalilah kalian ke neraka. Maka dua hamba ini mereka berlari ke neraka. Maka di situ Allah kaget. Ini orang suruh masuk ke neraka tapi berlari dengan semangat. Maka dipanggil lagi dua ahli neraka tersebut. Wahai neraka, kemarilah. Maka ditanya, kenapa ketika kalian berdua saya perintahkan untuk kembali lagi ke neraka, kalian berdua berlari dengan semangat? Maka dikatakan oleh dua orang ahli neraka tersebut, apa yang mereka ucapkan? Ya Allah, sesungguhnya kami di dunia malas-malasan mengerjakan perintahmu. Sesungguhnya kami di dunia malas-malasan mengerjakan solatmu. Maka ketika kami di akhirat kami mendapatkan perintah darimu, maka sesegera mungkin kami akan mengerjakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, wahai malaikat, angkatlah dua orang ini, masukkanlah mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin dikatakan oleh Ustadz yang kemarin, masuk surga itu bukan dari amal kita. Masuk surga itu bukan dari pahala kita, tetapi masuk surganya itu dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka rindukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang saya sampaikan barusan adalah man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Maka rindukan Allah Subhanahu wa taala artinya barang siapa yang di akhir hayatnya ia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana ma'iyya fil jannah, maka pasti dan pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita terbiasa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Cara satu-satunya adalah banyak membicarakan, banyak menzikirkan, banyak mengulang-ulang agar apa? Agar lisan kita terbiasa dengan sehari-harian kita, maka ketika kita meninggal nanti kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang kemarin sempat saya baca di kultum saya yang kemarin, cuman saya belum menjelaskan apa itu hadisnya. Hadis riwayat Bukhari, idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatil wahyi wa idza tasammat ummati saqatat min 'ainillah. Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan kebesaran dunia, mengagung-agungkan ciptaan-ciptaan tangan manusia, mengagung-agungkan kecantikan-kecantikan yang tidak ada abadi, ya, maka akan dicabut oleh dirinya kehebatan Islam. Sudah terbukti apa? Sekarang negara-negara Islam terbesar di dunia, mereka sudah bukan berlomba-lomba lagi menjadikan anak-anak mereka sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka sudah tidak lagi berlomba-lomba mengerjakan fastabiqul khairat, sudah tidak. Sekarang yang mereka lomba-lombakan apa? Teknologi dan harta-harta mereka. Maka ketika umat-umat Islam yang lain disakiti, mereka hanya terdiam, hadirin yang mulia. Karena apa? Karena sudah ada kebesaran dunia di dalam hatinya, maka dicabut dalam dirinya apa? Kehebatan Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatil wahyi. Dan apabila umatku meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, maka dia akan terhalang daripada keberkahan wahyu. Jika kita sudah terhalang daripada keberkahan wahyu, maka bencana alam akan terjadi di mana-mana. Kesedihan akan terjadi di mana-mana. Kesakitan akan terjadi di mana-mana. Karena apa? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah terhalang daripada keberkahan wahyunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tasammat ummati saqatat min ainillah. Dan apabila umatku sudah saling mencaci, saling mencaci, saling menghina, saling menjatuhkan, maka akan jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, mau kemana kita berdoa? Mau kemana kita memintakan ampunan? Mau kemana kita memintakan rizki? Mau kemana, hadirin yang mulia? Maka kita jauhkan segala fitnah, kita jauhkan segala perkara-perkara yang buruk. Kita jauhkan agar apa? Agar kita diletakkan sebagai umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang terakhir ini untuk anak muda. Yang terakhir ini untuk anak muda. Ada yang kenal Qais? Mungkin kalian kenal Qais Majnun, Laila Majnun. Suatu ketika Qais menulis syair yang bunyinya seperti ini. Amurru 'ala diyar diyari Laila. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbud diyar saghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. Tatkala aku datangi kota Baghdad, maka kuciumi semua dinding-dinding dan tembok-tembok yang berada di Baghdad. Itu bukan karena hatiku ini cinta akan Baghdad, tetapi aku mencintai Laila yang berada di dalam Baghdad. Maka kita para anak muda harus membiasakan untuk cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar apa? Ketika kita mengamalkan sunnah dan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa bangga, selayaknya orang yang jatuh cinta. Kalau kita lihat dengan pandangan mata, orang yang jatuh cinta itu adalah orang yang bodoh. Dia rela kehujanan, dia rela uangnya habis, effort kata orang-orang gaul, ya. Dia rela uangnya habis, rela kehujanan. Lalu dia ceritakan ke temannya dengan rasa bangga bahwa padahal tidak disadarkan bahwasannya itu adalah sesuatu yang memalukan. Maka begitu juga kalau kita balikan, kita cinta terhadap Al-Quran, kita cinta terhadap sunnah-sunnah Nabi, maka ketika kita membaca Al-Quran, kita akan bangga dengan Al-Quran kita. Ketika kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bangga dengan sunnah-sunnah Nabi. Maka saya minta maaf kalau seandainya mungkin ada kata-kata yang yang salah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita para anak muda, kita sama-sama belajar banyak untuk membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita mampu menaikkan derajat daripada orang tua kita. Kemudian dengan sunnah Nabi kita mampu mensyafaati keluarga kita. Maka semua teman-teman di sini semua siap insyaallah ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak mungkin agak panjang ya. Karena insyaallah sudah tidak terasa lagi Ramadan kita akan habis. Insyaallah ya. Maka billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.